Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, pemilik pelayanan ini. Engkau melayakkan kami datang ke hadapan-Mu, beribadah bersama-sama, memuji dan meninggikan Tuhan. Biarlah ibadah kami ibadah yang berkenan dan yang meninggikan nama-Mu, sehingga Engkau sendiri merasa puas melihat hati kami yang mau menyembah Tuhan, yang mau tunduk ke hadapan-Mu, menghormati Engkau lebih daripada siapapun. Kami rindu Tuhan, ketika Engkau berfirman, firman-Mu akan bekerja di dalam diri kami. Engkau menyatakan diri-Mu lebih dalam lagi, supaya pengenalan kami kepada Tuhan semakin benar dan semakin dalam. Karena melalui pengenalan kamilah kami boleh bertindak sesuai dengan pengenalan itu. Terima kasih Tuhan, kami siap diisi oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita membaca dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 23 sampai 31. Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 31. Kita akan baca dalam bentuk responsoria. Saya baca ayat ganjil, kita semua baca ayat genap. Doa jemaat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Tema khotbah kita hari ini, respon terhadap krisis hidup. Respon terhadap krisis hidup. Siapakah yang pernah mengalami krisis? Ada krisis kesehatan, ya. Kalau krisis kesehatan, dia sudah penyakitnya penyakit yang sangat parah, penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Itu dikatakan dengan krisis, sudah koma, gitu ya. Nah, dalam kehidupan ini banyak sekali krisis yang kita hadapi. Apakah krisis kesehatan, krisis ekonomi, krisis masa depan, krisis anak-anak, krisis apalagi, ya. Banyak krisisnya. Tetapi siapakah yang mengalami krisis? Tentu semua orang. Tak terkecuali juga para rasul, para hamba Tuhan juga mengalami krisis. Hanya krisisnya mungkin yang berbeda. Kebanyakan dari jemaat mungkin mengalami krisis ekonomi, gitu ya. Krisis kesehatan. Tetapi kita melihat dari teks yang kita baca ini, Rasul mengalami krisis.
Tetapi krisisnya itu sehubungan dengan kerajaan Allah. Ketika mereka mendapat kuasa memberitakan Injil, kuasa menyembuhkan orang lumpuh itu, mereka diancam. Tugas yang harusnya dilakukan oleh para rasul adalah memberitakan Injil tentang Yesus yang mati dan bangkit. Tetapi justru ketika mereka menyampaikan, ketika mereka diberi kuasa itu, mereka mendapat ancaman. Ancaman ini disebut dengan krisis. Berarti para rasul mendapat ancaman tentang apa yang harus mereka kerjakan. Apa yang harus mereka lakukan, apa tugas yang dipercayakan Tuhan, justru itu yang diancam. Bayangkan ya, kalau itu yang harus kita lakukan tapi kita mendapat ancaman tidak boleh diberitakan, ini paling berat. Krisis yang seperti ini paling berat. Kalau krisis kesehatan tadi kan mati jasmani. Kalau krisis yang dialami oleh para rasul ini mematikan rohani. Krisis paling hebat adalah mati rohani. Mati rohani itu berarti tidak ada hubungan dengan Allah. Mati rohani berarti putus hubungan dengan pemilik kehidupan. Kalau putus hubungan dengan pemilik berarti mati selamanya. Kalau mati jasmani tetapi ada hubungan dengan Allah, akan hidup selamanya. Jadi kalau begitu, mana yang lebih krisis? Penyakit kanker atau penyakit dosa? Dosa. Tapi dosanya dibawa-bawa. Kalau memang penyakit dosa itu lebih berat daripada penyakit kanker, pasti kita mencari jalan keluar. Bagaimana lepas dari dosa? Mengapa kalau orang udah tahu kanker ke Penang? Kan itu yang pertama dalam pikirannya, Penang. Karena di sana banyak yang sembuh gitu. Berapapun uangnya harus diusahakan. Jual ladang, jual sawah, jual apa yang ada supaya bisa sembuh dari penyakit kanker. Tapi ketika krisis secara rohani, ada ancaman untuk tidak bisa mendengar Injil yang menghidupkan kita. Mengapa kita tidak sedih? Mengapa tidak ada perasaan gundah gulana? Kalau penyakit kanker pasti keluarga semua sangat sedih. Rasanya mau mati. Ketika dengar, udah stadium berapa? Udah stadium 4. Waduh. Tinggal menunggu mujizat gitu ya. Tinggal menunggu mujizat kalau udah stadium 4. Ini saudara, penyakit dosa kita udah stadium berapa? Saudara tahu sudah stadium berapa penyakit dosa kita? Gak tahu ya. Gak tahu pun ada penyakitnya. Dianggap biasa-biasa saja, aman-aman saja. Bawa dosa kerja, bawa dosa jalan, bawa dosa tidur, bawa makan. Maka sambil makan pun hahaha. Kenapa? Gak merasa ada penyakit yang parah. Gak merasa penyakit itu membawa kepada kematian kekal. Jadi orang hidup ini adalah merasa biasa-biasa. Jalani aja hidup ini. Sampai mana nanti sampai situlah gitu ya. Itu namanya apatis. Jalani aja. Gak mengerti bahwa ada, ya, kita melihat bagaimana krisis yang dihadapi oleh para rasul. Ini krisis yang paling berat. Ini pemimpin agama. Pemimpin agama mengancam. Ancamannya bukan ringan, tetapi ancamannya berat sekali. Tidak boleh. Ini kan ancaman yang berat ya. Jangan lagi menceritakan nama Yesus yang mati dan bangkit itu. Justru nama Yesus yang mati dan bangkit, disinilah pengharapan kekal. Tanpa Yesus mati bangkit gak ada harapan. Maka kita hidup ini kalau tanpa Yesus gak ada harapan apa-apa. Kita hanya makan, kerja, tidur. Kerja, pulang, makan, tidur.
Besok lagi kerja, makan, tidur. Nunggu apa? Nunggu putaran-putaran jam berjalan sampai menunggu kematian. Lalu kalau hanya mengisi dengan cara seperti itu, apakah kita tidak menyadari bahwa ujungnya pasti maut? Ujung dari kehidupan pasti kematian kekal. Karena upah dosa maut itu harus dialami. Itu firman Tuhan. Dari awal sudah dikatakan Tuhan kepada Adam, kalau engkau makan buah ini, engkau mati. Itu kepada nenek moyang kita ya. Jangan makan. Kalau makan, mati. Waktu makan, mati. Sudah terbukti mereka mati. Mati secara rohani. Lalu kedua, mati secara jasmani. Jasmani Adam juga gak ada lagi sekarang. Hawa juga gak ada lagi. Itu membuktikan bahwa upah dosa maut sudah jadi. Kematian rohani jadi bagi kita semua. Kematian jasmani akan kita alami juga semua. Jadi itu tidak bisa dihindari. Kematian jasmani pasti kita alami, ya, lambat atau cepat. Usia lanjut atau usia dini, tetapi kematian itu hal yang pasti dialami. Setuju atau tidak setuju, saudara pasti mati. Walaupun kita katakan, aku gak setuju, tapi upah dosa maut itu harus dialami. Ini firman Tuhan. Berarti kalau kita hanya kerja, makan, tidur, kerja, makan, tidur, kita ngisi apa? Ngisi waktu kesia-siaan sampai ujungnya hidup sia-sia. Kalau begitu hidup ini harusnya diisi dengan apa? Cari obat kematian. Bagaimana supaya aku sembuh dari krisis kematian oleh karena dosa itu? Aku sudah krisis sebenarnya. Karena hidup di dalam dosa itu akan mematikan kematian kekal. Saudara, mati jasmani takut kali. Mati rohani gak pernah ditakutkan. Kenapa gak takut mati kekal? Karena belum kulihat kok gitu ya. Kalau mati jasmani kita lihat orang lain mati, sehingga kita tahu aku pun nanti mati. Tapi kalau mati kekal, siapa rupanya sudah dari sana? Siapa rupanya sudah melihat neraka? Gitu ya, itu jawabannya. Mungkin jawaban kita juga begitu. Tapi saya yakin bahwa neraka itu sungguh ada. Kalaupun saudara sekarang masih bingung, ada nggak? Ada nggak? Ya. Jadi kalau nggak ada, ngapain Yesus mati? Kalau memang benar neraka tidak ada, buat apa dia mati di kayu salib? Bukankah kematian itu adalah kesengsaraan? Bukankah kematian itu penderitaan? Kalau memang nggak ada neraka, buat apa dia kerjakan itu semua? Justru karena ada neraka, maka dia mengerjakan itu untuk melepaskan kita, supaya kita kelak tidak lagi mengalami penderitaan. Dia menderita supaya kita lepas dari penderitaan. Dia mati supaya kita lepas dari kematian. Itu yang diharapkan Tuhan. Jadi krisis ini tidak membuat para rasul ini berhenti. Bagaimana respon dia menghadapi krisis, ancaman yang paling berat? Jangan beritakan. Padahal tugas mereka waktu dipanggil adalah beritakan Injil. Sampaikanlah ke ujung bumi. Tapi sekarang para imam, tua-tua, pemimpin agama yang berpengaruh mengancam, jangan beritakan nama Yesus yang mati dan bangkit. Kalau beritakan hukum Taurat gak apa-apa, tapi Yesus yang mati dan bangkit jangan. Karena ini yang menghidupkan semua orang. Itu dilarang. Inilah pekerjaan setan. Setan menghambat Yesus diberitakan. Allah suruh kabarkan ke seluruh dunia. Jadi setan bisa pakai siapa saja. Saudara-saudara, siapapun yang menghambat nama Yesus diberitakan, berarti dia
teman siapa? Ya, teman setan. Siapapun dia, apapun jabatannya, kalau dia menghambat Yesus, disampaikan dia temannya setan, sahabat dia. Ya, kerjasama dia dengan setan. Tapi tanpa dia ngerti mungkin ini dipakai oleh setan, tapi dia nggak ngerti. Dia nggak tahu mungkin. Dia pikir dia bekerja bagi Allah. Dia bekerja dalam menghambat nama Yesus itu bagi kemuliaan Tuhan. Ternyata itu bagi setan, ya. Yesus harus disampaikan. Nah, bagaimanakah cara atau reaksi, respon para rasul menghadapi krisis ini? Pertama, dari ayat 23, mari kita baca bersama-sama. 23 ya. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Mereka membagi persoalannya. Dia curhat kepada teman-teman seiman. Saudara, kalau punya masalah, punya krisis, punya persoalan, cerita kepada siapa? Kalau kita cerita kepada tetangga, belum tentu ada solusi yang tepat. Tapi para rasul, dia menceritakan kepada orang yang tepat. Siapa orang tepat? Yaitu teman-teman mereka yang sama-sama percaya Yesus. Berarti tujuannya menceritakan ini apa? Supaya mereka sama-sama membawa kepada Tuhan. Sama-sama bergumul di hadapan Tuhan. Sama-sama menceritakan kepada Tuhan. Ini berarti seperasaan, sepenanggungan. Seperasaan, sepenanggungan. Kalau kita ada masalah, dengan siapa kita seperasaan dan sepenanggungan? Begitu cerita masalah, malah ceritakan lagi ke yang lain. Ceritakan lagi ke sana. Bukan ke atas ya. Akhirnya masalahnya menjalar, jalan keluar gak ada. Solusi tidak ada. Tapi masalahnya sudah kedengaran ke seluruh dunia. Masalahnya berat kali tadi. Dia mau mencari jalan keluar, tapi bukan jalan keluar, malah menambah berat, menambah beban. Karena sudah diceritakan kemana-mana. Tapi Rasul bukan demikian. Para rasul tidak menceritakan kepada banyak orang. Dia hanya menceritakan kepada teman-teman mereka yang sama hatinya, sama-sama mengasihi Tuhan, sama-sama percaya kepada Yesus. Itu yang bisa berdoa bersama, membawakan persoalan ini, mendoakan masalah ini, mendoakan ancaman ini. Bagaimana jalan keluarnya? Mari kita bawa kepada Tuhan. Itu yang poin pertama ya. Ayat 24 kita baca. 2 ya. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Apa isi doa mereka? Mereka tahu Allah yang mereka percaya adalah Allah yang berkuasa, yang menjadikan langit, bumi dan segala isinya. Walaupun sekarang Rasul ini diancam, tetapi mereka tidak takut. Karena mereka tahu mereka adalah utusan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Mengapa kalau kita diancam sering ciut? Ketika diancam langsung ketakutan luar biasa, gemetar. Karena kita tidak melihat Allah yang kita sembah, Allah yang kita layani, Allah yang kita percaya, Allah pencipta langit bumi dan segala isinya. Berarti kalau Allah pemilik, Dia berkuasa. Kalau Allah berkuasa ada pada kita, dan itu yang mengutus kita, atas nama Dia kita bekerja, apakah kita takut? Mengapa kita takut menghadapi krisis di tengah-tengah bumi ini? Krisis apapun itu. Kalau ini krisis karena ancaman pelayanan,
kita mungkin krisis yang lain. Tapi apakah iman kita sama melihat Allah itu? Allah yang sama, yang dipercaya oleh para rasul adalah Allah yang kita percaya saat ini tidak berubah. Allah yang dilayani rasul pada zaman dulu dengan Allah yang kita sembah sekarang tetap sama. Dia tetap pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Nah, kalau itu iman mereka, lalu apa isi doa mereka? Kalau kita dapat ancaman, apa yang kita doakan? Tuhan, kami diancam, lindungilah kami Tuhan. Lepaskanlah kami dari ancaman itu, gitu ya. Hukumlah dia, gitu. Hukumlah dia yang mengancam kami. Itu pernah doanya kan? Berikanlah hukuman kepadanya supaya dia tidak terus mengancam kami. Lindungi kami, lepaskan kami. Mungkin itu doa kita kalau ada orang mengancam. Jangan lagi beribadah, ya, jangan beribadah. Pasti kita bilang, lindungi kami Tuhan. Dan kita doakan orang itu supaya mendapat hukuman, ya. Tapi mari kita lihat apa doa Rasul dan teman-teman mereka. Dari ayat 29, ini doa mereka bersama ya. Sehati mereka berdoa, isi doanya sama. Kita baca ayat 29. 2-3 ya. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman. Dia hanya lapor. Dia lapor, sekarang Tuhan, lihatlah bagaimana mereka, pemimpin agama mengancam kami. Lalu lihat aja kan gitu ya. Tuhan sudah lihat kan? Sudah. Lalu apa doanya sesudah Tuhan lihat? Lihatlah Tuhan bagaimana mereka mengancam kami. Hukumlah mereka Tuhan. Enggak ya? Tapi mereka berdoa untuk dirinya. Apa yang dia minta untuk dirinya? Keberanian. Keberanian itu apa? Membalas. Kok kita nggak pernah membalas? Karena kita nggak pernah membalas ya, maka dia begitu terus. Itu ya, kan itu sering terjadi. Karena kita nggak balas, jadi dia suka-suka. Coba kita balas. Bukan itu yang didoakan para rasul. Beri keberanian bukan untuk membalas para pemimpin, tetapi untuk tugas mereka. Berikanlah keberanian kepada hamba-hambamu ini untuk baca kuat. Iya, suaranya kecil sekali karena nggak dilakukan. Coba, kalau kuat kan pasti kita kerjakan seperti ini ya. Baca sama-sama dengan suara kuat. 2-3 ya. Berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman. Kan gak ada yang kuat suaranya. Malu karena gak pergi memberitakan. Nanti suaranya kuat, buktinya gak ada. Malu gitu ya. Malu hanya suara aja, tapi gak ada bukti. Benar ya? Yang gak bersuara kuat malu-malu dia karena gak dikerjakan memberitakan Injil. Mereka mendapat krisis, ancaman, jangan. Tapi mereka berdoa, berikan keberanian. Jadi doanya bukan untuk orang lain, tapi doanya untuk diri sendiri. Berikan keberanian kepada kami. Kenapa? Ancaman pasti selalu ada. Walaupun bukan dari pemimpin agama, mungkin dari yang lain. Di tengah-tengah kehidupan selalu ada ancaman, selalu ada krisis. Kalau kita lepaskan dari sini, datang lagi dari sini, datang lagi dari sini. Doa kita apa? Lepaskan, lepaskan, lepaskan. Jadi sampai mati kita minta doa, lepaskan, lepaskan, lepaskan. Gitu aja doanya ya. Harusnya enggak. Berikan keberanian bagi kami untuk menjalani kehidupan ini bersama Engkau di tengah-tengah banyaknya krisis. Di tengah-tengah ancaman-ancaman yang akan datang bertubi-tubi, beri keberanian bagi kami mengerjakan bagian kami. Bagian kita apa? PI. Bagian kita memberitakan Injil. Ancaman ya pasti datang terus. Masa Tuhan Yesus di bumi pun dia diancam kok. Apalagi kita sekarang. Para pengikut-pengikutnya pasti ada ancaman, ada tantangan. Tapi di tengah ancaman dan rintangan, apa doa kita?
Isi doa Rasul, berikan kami keberanian. Bukan didoakannya para pemimpin agama, tutuplah mulutnya, katupkan mulutnya. Ya, waktu Daniel di gua singa, dia juga nggak berdoa, katupkanlah mulut singa-singa ini, enggak. Tapi dia berdoa, dia hanya membina hubungan dengan Tuhan, persekutuannya dia kerjakan. Tapi Tuhan sendiri yang mengatupkan mulut singa itu, tanpa diminta oleh Daniel. Sedangkan musuh-musuhnya ketika dimasukkan, langsung mulut singa terbuka dan meremuk-remukkan mereka. Siapa yang bekerja? Allah pencipta langit bumi dan segala isinya. Sebagaimana Allah waktu zaman Nabi Daniel masih bekerja sampai hari ini. Sama. Tapi iman kita yang mungkin nggak sampai ke situ. Keyakinan kita nggak sampai bahwa Allah kita yang kita percaya adalah Allah yang berkuasa, Allah pencipta langit bumi dan segala isinya. Sehingga bagianku harus kukerjakan, bukan bagian orang yang kuurus. Seringkali kan kita lebih banyak ngurus bagian orang ya. Katakanlah nggak ada ancaman, kalau dia nggak berani, bisakah Injil diberitakan? Ya terkatup mulut imam. Tapi dia nggak berani, kan Injil nggak sampai juga. Jadi bukan masalah ada ancaman atau tidak ada ancaman. Saudara, ketika pekabaran Injil diancam nggak? Nggak ya. Tapi PI nggak? Kan gitu. Nggak adanya diancam orang. Lalu mengapa kita nggak berkobar-kobar mengabarkan Injil? Karena keberanian itu kurang. Langsung banyak pertimbangan. Nanti kalau aku bilang begini, dia bilang begini. Nanti kalau aku sampaikan ini, jawabnya ini. Duluan kita yang bertanya, kita yang menjawab. Kita semuanya ya. Padahal belum ada, kita kerjakan. Sudah duluan kita jawab. Pintar kali kita ya. Pintar apa namanya, berdialog dengan diri sendiri, konsep sendiri. Padahal waktu kita sampaikan belum tentu seperti itu. Belum tentu. Nanti kalau aku ceritakan ini, aku hanya sedikit tahu, dia banyak tahu. Nanti aku nggak bisa lagi menjawabnya. Apakah roh Allah tidak ada? Ketika kita sampaikan sedikit, roh Allah akan mengajari banyak. Kita tahu sedikit, roh Allah akan tahu semuanya. Dan akan memberikan apa yang perlu bagi mereka. Kita hanya alat. Ya, jadi doa, ini penting sekali isi doa. Isi doa Rasul bukan untuk diri mereka, bukan untuk musuh mereka, tetapi untuk keuntungan kerajaan Allah. Mari kita evaluasi, sejak kita beriman, isi doa kita mana lebih banyak? Untuk diriku kah? Untuk lawanku kah? Atau untuk kerajaan Allah? Mana lebih banyak doa kita? Diriku, musuhku, masalahku, itu ya, atau untuk kerajaan Allah? Kalau hanya untuk masalah, nggak akan selesai sampai kita mati. Kalau tantangan, nggak akan selesai sampai kita pulang ke sorga. Tapi pekerjaan Allah ini hanya waktu kita di bumi kita kerjakan. Sesudah pulang nggak bekerja lagi. Maka pakailah waktu. Nanti saudara nggak sempat kerja, sayang ya. Ntar lagi udah pulang, tapi belum sempat kerja. Belum selesai kerjaku, ku tak layak nampakku. Belum seorang pun ku bawa, tangan kosong pulang kah? Berani pulang tangan kosong? Gak bawa apa-apa. Pulang ke sorga, Tuhan aku sudah pulang. Bawa apa? Kan gitu ya. Kalau gak bawa apa-apa, biasanya orang kan gak bisa ngomong. Bawa apa kau? Selama sekian puluh tahun ku berikan waktu kau di bumi. Bawa apa? Gitu aja ya. Jadi tangan kosong pulang, beranikah pulang? Semua yang kita kerjakan di bumi ini hanya untuk makan perut kita. Apapun yang kita cari hanya untuk sebatas perut, buang. Isi, buang. Isi, buang. Tapi kalau memberitakan Injil, satu jiwa saja akan ikut masuk ke sorga. Itu yang kekal. Jadi jangan sia-siakan waktu yang masih ada. Pakailah kesempatan-kesempatan ini. Beritakan Injil. Jangan terlalu banyak pertimbangan. Tetapi berdoa, minta keberanian kepada Tuhan.
supaya kita berani memberitakan Injil kepada orang-orang yang masih di dalam dosa, yang lagi krisis sebentar lagi akan mati selamanya. Itu krisis yang paling bahaya loh. Kalau krisis kanker itu hanya jasmani, kalau rohaninya sudah hidup ke surga kok dia. Ya, tapi yang paling berbahaya adalah krisis rohani. Dosa mematikan, itu paling berbahaya. Jangan anggap sepele. Ya, seringkali orang menganggap yang penting sepele, yang sepele jadi penting. Harus jelas bagi kita, mana yang penting, mana yang utama, mana yang bukan utama. Kehidupan ini bukan yang utama ini. Kalau Tuhan ambil ini, gak bisa lagi kita hidup. Lalu kalau dia berikan napas untuk apa? Supaya kita bekerja untuk yang kekal. Waktu bekerja untuk yang kekal itu singkat kok. Sebentar. Berapalah usia manusia zaman ini? Singkat sekali. Jadi waktu singkat pun gak kita pakai, berarti semua yang kita lakukan hanya untuk perut, berarti sia-sia. Semua akan kesia-siaan. Nah, inilah isi doa mereka ya, meminta keberanian, bukan meminta dilindungi atau bukan bersembunyi. Kita sudah diancam, jangan beritakan lagi. Ayo kita pergi, kita cari aman, kita bersembunyi supaya kita tidak ditangkap. Tidak, berikan keberanian di tengah-tengah ancaman. Akhirnya doa mereka dijawab atau tidak? Mari kita baca ayat terakhir 31 2-3 ya. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Doa yang benar langsung dijawab Tuhan. Sudah berapa lama doa kita gak dijawab? Mungkin doanya bukan sesuai kehendak Tuhan, tapi doa yang sesuai kehendakku. Tuhan Yesus berdoa, kehendakmu ya Bapa, bukan kehendakku. Para rasul berdoa supaya berikan keberanian, Tuhan berikan. Doa kita mungkin untuk diri kita. Maka Tuhan tidak dengar. Kamu sudah kutebus bukan untuk memuaskan dirimu. Kamu kutebus untuk memberitakan kerajaan Allah. Gitu. Jadi doa mereka langsung dijawab. Gunanya doa dijawab juga bukan untuk memuaskan mereka, tetapi untuk pergi memberitakan Injil. Ya, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Berarti sesuai doanya tadi ya. Berikanlah kami keberanian. Lalu Tuhan berikan Roh Kudus untuk membuat mereka berani. Jadi penuh Roh Kudus itu artinya adalah berani memberitakan Injil. Jadi siapa yang dipenuhi Roh Kudus, dia tidak takut memberitakan Injil. Saya ingat awal saya percaya, saya benar-benar dipenuhi Roh Kudus. Kepada siapapun saya tidak takut memberitakan Injil. Saya rasakan sendiri. Ya, kemana saja, kepada siapa saja, Injil terus disampaikan. Ini bukti dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus itu sejalan dengan Injil. Di mana ada Roh Kudus, di situ Injil akan disampaikan. Siapa yang dipenuhi Roh Kudus, dia akan mengeluarkan Injil. Ya, dia akan menyampaikan Injil. Jadi kalau nggak pernah keluar dari mulut kita berita tentang Injil keselamatan, Yesus mati dan bangkit, kita dipenuhi oleh roh apa? Rohku, gitu ya. Dipenuhi oleh rohku sendiri, sukaku, gitu. Bukan roh Allah. Roh Allah ya kehendak Allah, keinginan Allah, isi hati Allah. Isi hati Allah adalah Injil boleh disampaikan ke ujung bumi. Itu isi hati Allah. Coba saudara evaluasi kembali. Tahun berapa saudara menerima Yesus? Lalu kapan saudara berapi-api menyampaikannya? Dan sejak kapan tidak lagi menyampaikannya? Kan itu bisa menjadi evaluasi diri ya. Waktu saya awal bertobat, awal menerima Yesus, saya berkobar-kobar menyampaikan Injil. Tapi
tahun berapa mulai ya? Aku kok nggak pernah lagi buka mulut. Berarti Roh Kudus tadi di mana aku buat? Masih ada Roh Kudus bagi orang yang sudah menerima Yesus? Masih. Di mana dia? Diam. Diam dia di dalam. Sedih. Aku dimeteraikan kepadamu supaya engkau mengerjakan pekerjaan Allah. Tapi mengapakah engkau berdiam diri? Berarti kamu tidak memikirkan apa yang menyukakan hati Allah. Kesukaan Allah adalah Injil diberitakan. Jadi kalau itu kesukaan Allah, waktu kita beritakan kan senyum Tuhan melihat kita ya. Kalau Tuhan senang ya pasti kita pun puas. Tuhan senang menatap kita, ya kita pun puas sekali mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Ya, jadi wajah-wajah yang sudah mulai buram, pikirkanlah, kenapa? Sejak kapan mukaku ini mulai buram ya? Berarti aku tidak lagi mengerjakan apa yang Tuhan mau, tapi mengerjakan apa yang aku mau. Beda ya. Ku kerjakan apa yang aku mau, bukan ku kerjakan apa yang Tuhan mau. Jadi para rasul ini dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga berani memberitakan Injil kepada siapapun walaupun di tengah-tengah ancaman. Jadi saudara-saudara sudah dapat jawabannya? Masihkah saudara dipenuhi Roh Allah sampai hari ini? Masihkah memberitakan Injil atau sudah mulai padam? Padam semangatnya, padam sukacitanya, padam keceriaannya. Kenapa? Karena fokusnya mulai ke diri sendiri. Siapa berfokus ke diri sendiri berlawanan dengan kehendak Allah. Kehendak Allah adalah fokus kepada dia. Dia harus tetap nomor satu. Kalau sudah kita fokusnya kitalah nomor satu, Allah nomor dua. Tuhan buat begini, keinginanku begini, kemauanku seperti ini, lakukan ini. Ini berarti kita Tuhan. Kalau dia Tuhan, bukan kita yang diikuti, tapi kita mengikuti dia. Itu artinya Tuhan. Ikuti begini Tuhan ya. Kalau enggak, ya Tuhan diancam. Kalau enggak Tuhan, aku enggak beribadah lagi. Kan aneh ya. Emangnya kau siapa, kata Tuhan? Berani-berani mengancam penciptamu. Apakah tanah liat bisa ngomong kepada pembuatnya? Tanah liat itu, hei, jangan buat seperti ini aku. Aku mau jadi pas bunga. Kan gak bisa ngomong ya. Kita ini di hadapan Tuhan hanya tanah. Tanah yang mau dibentuk seperti apa saja harus rela, harus mau. Itu artinya Tuhan adalah Tuhanku. Aku adalah debu tanah. Tanah liat yang siap dibentuk oleh Sang Pemilik, Sang Pencipta. Sesuka-sukanya. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Mau? Enggak ya. Suka-sukaku Tuhan. Jauh lebih enak suka-suka aku Tuhan gitu ya. Kalau suka-sukamu jangan begini, jangan begitu kan gitu. Kalau suka Tuhan kan sering komplain kita. Tapi sesuai dengan suka kita baru kita puji Tuhan gitu ya. Puji Tuhan, haleluya gitu. Itu kalau suka kita. Padahal kalau sukanya Tuhan itu jauh lebih baik. Keinginan Tuhan jauh lebih baik daripada keinginan kita. Kan keinginan orang tua lebih baik dari keinginan anak ya. Anak itu berpikir bahwa kenapa mamaku ini gak kasih ini? Kenapa mamaku buat begini? Padahal mamanya jauh memikirkan demi kebaikan anaknya. Orang tua lebih mengerti apa yang perlu untuk anak daripada anak itu sendiri terhadap dirinya. Demikianlah kita di hadapan Tuhan. Tuhan jauh lebih tahu apa yang baik bagi hidup kita daripada kita sendiri menilai diri kita, menentukan hidup kita. Ya, jadi suka-sukamu Tuhan kita harus berani nyanyikan dan kita harus berani jalankan. Jangan hanya nyanyikan ya. Nyanyikan dan jalankan. Suka-sukamu Tuhan, lagu sekolah minggu memang ini. Tetapi bisa kita nyanyikan juga. Berani? Berani ya. Berani nyanyikan dan berani lakukan.
Gak ada yang menjawab. Kayaknya berat kali nih ya. Nanti dibuat Tuhan begini aku gak rela, dibuat Tuhan nanti begini aku gak suka, gimana gitu ya. Ya, apapun pasti ada di kendali Tuhan. Walaupun kita bilang aku gak mau, ya kalau Tuhan buat begitu pasti itu yang jadi. Itu artinya semuanya ada dalam kendali Tuhan. Aku gak mau, ya kau harus ke situ kata Tuhan. Mau bilang apa? Gak bisa. Sedangkan napas kita sekarang katanya udah gak bisa kita tahan, apalagi hidup kita ada di tangan Tuhan. Ya, sudah jelas ya. Inilah para rasul tadi, mereka penuh dengan Roh Kudus, dan kepenuhan Roh Kudus itu berguna untuk memberitakan Injil. Memberitakan Injil, itu doanya, itu jawabannya, itu yang mereka kerjakan. Jadi sejalan ya. Mereka sama-sama menggumulkannya di hadapan Tuhan, lalu Tuhan menjawab doanya, maka mereka juga sama-sama memberitakan Injil dengan berani. Kita di tengah-tengah jemaat ini adanya satu hati kita untuk kerajaan Allah. Sama-sama mendoakannya, sama-sama mengerjakannya, sehingga kerajaan Allah semakin luas. Kan kita gak mau kita aja ya. Bagaimana supaya semua orang bisa mendengar Injil? Ya, Injil itulah yang bisa melepaskan kita dari krisis yang paling berat. Itulah krisis akibat dosa. Dosa yang mematikan rohani kita, dosa yang membuat kita kepada kebinasaan kekal. Coba tanya sebelahnya, apa krisismu saat ini? Krisis apa yang kamu alami sekarang? Ya, coba tanya. Krisis apa yang sedang kamu alami? Mana tahu dia nggak tahu pun apa krisis, ya kan? Lalu disampaikan krisis bingung. Yang dia tahu hanya krisis moneter. Ya, apa paling berat saat ini krisis yang sedang dihadapi? Sudah terjawab? Sudah ada jawabannya? Sudah. Kaum Adam, apa krisis kaum Adam yang paling hebat saat ini? Hah? Apa? Ya, butuh keberanian. Kurang berani berarti ya. Krisis kurang berani dari sana. Sebelah sini, apa krisisnya Bapak Martin? Keinginan daging. Iya. Krisisnya keinginan daging. Keinginan daging mematikan. Keinginan roh menghidupkan. Berarti bahaya. Bapak Marvin dalam bahaya ya. Krisis ya, dalam bahaya itu, mematikan. Keinginan daging mematikan, keinginan roh menghidupkan. Jadi dalam bahaya. Jangan kira kanker stadium 4 yang bahaya. Lebih bahaya loh kalau terus dalam keinginan daging menuju kebinasaan. Ya kaum Hawa, kaum ibu, kaum wanita. Krisis apa yang paling berat di sini? Ya, krisis apa yang paling berat ibu-ibu? Ibu-ibu biasanya krisis ekonomi gitu ya. Karena ibu-ibu yang pusing mikirkan semuanya. Kalau bapak-bapak nggak terlalu pusing itu. Beresnya nanti semua. Kenapa? Karena ibu-ibu sudah pusing mikirkannya. Jadi kaum bapak nggak pun ikut, beresnya dibuat ibu-ibu gitu ya. Jadi ibu-ibu ini krisis moneter, krisis ekonomi. Iya. Ya, krisis masalah. Masalah anak-anak, masalah cucu. Sudah ya. Sudah masalah ya. Nah, kalau sudah masalah, apakah Allah pencipta langit bumi itu bukan berkuasa mengatasi semua itu? Ya, itu yang harus kita lihat. Kenapa doa mereka beri keberanian? Karena mereka tahu Allah yang kami percaya, Allah yang kami layani, pencipta langit bumi dan segala isinya. Berarti dia punya kuasa atas anakku, atas cucuku, atas ekonomiku, atas kesehatanku, atas suamiku, atas istriku, atas semua yang ada. Dia yang punya kuasa. Ya, berarti kalau dia yang punya kuasa, maka kita serahkan kepada dia. Karena dia yang bisa memberikan jalan keluar. Dan doanya bukan
selesaikan masalahku ini, bukan. Tapi beri kekuatan bagiku menghadapi semua anak-anakku yang bandel dan dan apa? Jogal, ya. Anak-anakku yang bandel dan jogal, berikan kekuatan kepadaku. Itu doanya, bukan yang lain-lain. Ya. Karena berubah yang satu, muncul lagi yang satu. Ubahkan ini Tuhan, ya kan? Berubah satu, datang lagi 5. Ya kan? Gak berhenti-berhenti. Makanya yang perlu apa? Beri kekuatan kepadaku menghadapi semua tantangan ini. Itu doa yang tepat. Selama ini mungkin doanya bukan itu, ya. Nah, mari kita belajar dari doa para rasul. Beri keberanian kepada kami memberitakan Injil, sehingga mereka benar-benar diberi keberanian. Beri kekuatan kepadaku menghadapi tantangan zaman ini, maka kita akan diberi kekuatan. Beri kekuatan menghadapi ekonomi yang sangat sulit, ya. Kita kuat. Jadi nggak lagi bersungut-sungut, walaupun uangnya nggak banyak, ya ada tapi nggak banyak. Sehingga yang ada pun itu dia rela kasih, karena dia tahu Allah pencipta langit bumi, segala isinya mengatur hidupnya dan akan mencukupkan kebutuhannya. Itu artinya segala sesuatu krisis dalam kehidupan kita, Allah adalah Allah. Allah akan memberikan jalan keluar bagi kita, tinggal kita berdoa. Ya, kita hanya berdoa, serahkan ke Tuhan. Bukan ke tetangga, ya. Curhat ke tetangga makin pusing kepala. Tapi serahkan kepada Tuhan, Tuhan akan beri solusi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Melalui pengalaman para rasul, kami belajar bagaimana menghadapi krisis di tengah-tengah kehidupan ini. Walaupun mereka menghadapi krisis yang paling berat, tidak diperbolehkan memberitakan Yesus yang mati dan bangkit, tetapi mereka serahkan kepada Tuhan. Tuhan pencipta langit bumi dan segala isinya, yang berkuasa, sehingga mereka bermohon untuk mendapatkan keberanian, menyampaikan Injil di tengah-tengah ancaman, dan doa mereka dijawab, sehingga mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, berani berkata-kata, berani menyampaikan Injil. Tuhan, kami rindu setiap orang percaya yang sudah diselamatkan kembali dibangkitkan oleh Tuhan. Mungkin selama ini sudah mulai padam semangat mereka, banyak pertimbangan mereka. Biarlah melalui pengalaman para rasul, mereka dibangkitkan kembali untuk semangat memberitakan Injil kerajaan Allah. Karena untuk itulah Engkau menyelamatkan kami. Karena hidup ini hanya sementara, kami boleh mengisi dengan perkara-perkara yang kekal, yang berguna untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang belum sampai kepada keselamatan. Mereka sedang dalam bahaya. Mereka krisis di dalam dosa yang membawa mereka kepada kematian kekal. Engkau dengan Roh-Mu yang kudus menyadarkan mereka, supaya mereka tidak berdiam diri di dalam dosanya, tetapi dengan serius memikirkan diri mereka, memikirkan hidup mereka, dan mencari pertolongan kepada Tuhan. Karena Engkaulah satu-satunya yang sudah mati bagi dosa mereka, yang sudah bangkit untuk memberi kehidupan yang kekal untuk semua orang yang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.